Cih, Yason Xie mendengus kasar, dan langsung mengejar Franz Leng. Pergi. Lalu melihat Cameron Lin berkata dengan lembut, pedang automotor seketika langsung menerobos udara, mengejar Franz Leng dan melayang di udara, lalu tubuh Franz Leng perlahan-lahan jatuh ke bawah. Bruak, tubuh Franz Leng dengan kuat jatuh ke tanah, namun tidak peduli kelompok Yoga Tianzu ataupun bagian dari keluarga Peng, tidak ada orang yang berani pergi ke tempat jasadnya Franz Leng. Wajah Damian Peng seperti orang mati yang terbaring di atas tanah. Redrick Ma juga sangat gugup, baju belakangnya sudah dibasahi dengan keringat, dia takut pedang itu akan membunuhnya setelah membunuh Franz Leng. Pedang automotor berputar di udara, dan langsung kembali ke tangan Cameron Lin. Barulah Redrick Ma merasa lega. Yason Xie, masalah ini aku serahkan kepadamu, aku harap beritaku di Nanyang tidak tersebar keluar. Cameron Lin melihat ke arah Yason Xie, lalu melihat ke arah Redrick Ma, dengan datar berkata, kamu ikut aku masuk. Setelah itu Cameron Lin langsung berbalik dan masuk ke dalam altar. Redrick Ma melihat ini tidak berani bergerak lambat, dia langsung turun dari langit dan pergi ke arah altar, dia takut akan dibunuh oleh Cameron Lin karena bergerak lambat. Yason Xie perlahan-lahan turun dari langit. Orang yang berada di bawah bersujud kepadanya. Tidak peduli itu master tingkat langit ataupun murid biasa, mereka semua berlutut dan hormat kepada kakek buyut. Ini bagaimana mungkin? Dan beberapa orang yang memilih untuk berpihak kepada senior besar merasa seperti sudah gila. Mereka awalnya memilih untuk berpihak kepada keluarga Peng mengira bisa semakin maju dengan melalui ini, bisa menjadi petinggi Kingman, bisa mengendalikan Nanyang, namun sekarang Damian Peng selaku kekuatan mereka sudah ditangkap hidup-hidup, lalu Franz Leng sudah dibunuh. Beberapa orang yang pengecut sudah berbaring di lantai dengan tubuh yang bergetar seperti orang mati. Yason Xie melihat ke arah Damian Peng. Damian Peng menghelakan nafas melihat ke arah Yason Xie, saat ini wajahnya tidak terlihat angkuh lagi, dia perlahan-lahan berlutut di tanah, berkata, demi semua hal yang pernah keluarga Peng lakukan untuk Kingman, aku mohon berikan kami keluarga Peng kesempatan hidup. Melihat ke arah Damian Peng, Yason Xie berpikir beberapa saat, lalu berkata, kamu pergilah, keluarga Peng tidak akan hancur. Yason Xie akhirnya masih tidak bisa bertindak kejam. Terima kasih. Damian Peng memberikan sebuah senyuman, menamparkan wajahnya sendiri lalu perlahan-lahan pergi dari sana. Kakek buyut. Wajah murid keluarga Peng terlihat sedih, sulit bagi mereka untuk merasakannya sendiri. Keluarga Peng sudah melakukan kesalahan, di mana para penegak hukum Kingman, bawa semua anggota keluarga Peng. Yason Xie menggelengkan kepala, sekali melambaikan tangannya para penegak hukum Kingman langsung menghapus kekuatan keluarga Peng, lalu membawa mereka pergi. Meskipun Yason Xie mengatakan akan memberikan kesempatan keluarga Peng untuk hidup, namun dia tidak akan membiarkan keluarga Peng meneruskan apapun. Anggota keluarga Peng yang berpartisipasi untuk menyerang keluarga Xie akan diberi hukuman sesuai dengan peraturan Kingman. Saya Redrick Ma memberi hormat kepada Tuan, aku harap Tuan bisa memiliki kekuatan yang tak terbatas dan hidup dalam waktu yang panjang. Setelah Redrick Ma masuk ke dalam altar, dia langsung berlutut di lantai dan hormat kepadanya. Serahkan barang yang bisa menyembunyikan aura tubuhmu. Cameron Lin berkata dengan datar. Ruang lingkup insting dewanya sangatlah luas, dia tadi jelas-jelas berada bersama dengan Franz Leng, namun insting dewanya berbeda dengan dirinya, dia pasti memiliki sesuatu yang spesial yang menghalangi insting dewa miliknya, jika tidak dia tidak akan menyadari Redrick Ma. Ini. Mendengar ini Redrick Ma seketika terlihat kacau, kepalanya terus mengeluarkan keringat dingin, awalnya dia kira pemuda yang misterius memanggilnya kemari untuk membujuknya melakukan sesuatu, namun siapa sangka dia memanggilnya untuk barang istimewa dalam tubuhnya. Seolah-olah sudah berlalu 1 abad, ada saatnya Cameron Lin merasa sangat tidak sabar. Redrick Ma akhirnya menghelakan nafas panjang, lalu mengeluarkan sebuah mutiara dari dadanya, diserahkan kepada Cameron Lin. Apa yang Tuan katakan barang ini? Cameron Lin menerima mutiara, lalu dimainkan di tangannya. Mutiara ini tidak tahu terbuat dari bahan apa,
Sekati dipegang sedikit terasa dingin, ketika Cameron Lin memegangnya membuat energi sejati dalam tubuhnya bergerak lebih cepat, wajahnya terlihat penuh ketertarikan. Apa nama mutiara ini, berasal dari mana benda ini? Bola mata Redrick Ma menunjukkan tatapan yang sakit hati, namun dia menahannya. Dia menyeka keringat dingin di dahinya, berkata, aku menemukan benda ini secara tidak sengaja ketika masih muda di sebuah lembah gunung. Aku hanya tahu benda ini bisa menyembunyikan kekuatan, mempercepat penyempurnaan energi. Untuk nama aku masih tidak tahu. Di mana lembah gunung itu? Cameron Lin memicingkan matanya, yang memancarkan sebuah semangat. Barang berharga seperti ini bisa dipungut dengan sembarang, maka tempat itu mungkin saja gua surgawi yang dia cari. Jika bisa sampai ke gua itu terlebih dahulu, meskipun dia tidak bisa masuk ke dalam, dia bisa mempersiapkan diri lebih dulu, jadi dia bisa mengambil kesempatan lebih awal ketika menghadapi master dunia rahasia. Jika dia bisa mendapatkan barang yang ada di gua surgawi ataupun bisa membantunya membuat terobosan lainnya, jika dia bisa menerobos tingkat dewa, maka tidak akan ada orang yang berani melawan keluarga Lin dan keluarganya lagi. Lembah gunung yang berada di dekat kediaman keluarga kami. Karena dia sudah mengatakannya, Redrick Ma tidak menyembunyikannya lagi, dia langsung memberitahu semua hal yang diketahui olehnya. Seiring Redrick Ma menjelaskan tempat itu, mata Cameron Lin semakin bersinar. Setelah Redrick Ma selesai bicara, dia memiliki setengah keyakinan kalau lembah gunung yang dikatakan oleh Redrick Ma adalah tempat gua surgawi berada. Namun keadaan yang sesungguhnya masih mau menunggu dia sampai di lembah gunung baru bisa dipastikan. Apa yang kamu katakan ini semuanya benar. Cameron Lin memancarkan cahaya dewa yang masuk ke dalam kedua mata Redrick Ma. Aku berkata dengan sesungguhnya, jika sebuah kebohongan Tuan boleh memenggal kepalaku. Otot tubuh Redrick Ma bergerak, dia berkata dengan tegas. Baiklah, nanti kamu ikut pergi denganku. Jika memang benar ada tempat itu, aku tidak hanya akan membiarkanmu hidup, aku juga bisa membuatmu menjadi semakin naik satu tingkat. Setelah yakin Redrick Ma tidak berbohong, Cameron Lin menganggukkan kepala. Terima kasih Tuan. Redrick Ma menjawabnya dengan senyuman, sekarang mutiara itu sudah dibawa lari. Selain itu dia sudah menemukan tempat itu selama 10 tahun dan tidak menemukan keuntungan apapun. Jika dia bisa mendapatkan keuntungan dari pemuda misterius ini juga merupakan hal yang bagus. 3 hari kemudian, Malongpo Bandara Internasional Malongpo. Keadaan sangatlah ramai. Pemimpin berbagai bagian Malongpo dan berbagai pemimpin perusahaan berkumpul di sana dan menunggu di bandara. Semua pasang mata melihat ke arah pintu keluar bandara, yang ingin melihat ke arah dalam. Barisan besar ini menarik perhatian banyak orang. Beberapa orang yang tidak tahu dengan apa yang sedang terjadi berhenti untuk melihat dan beberapa orang yang datang untuk menjemput orang juga dihadang di luar kerumunan itu. Mereka tidak bisa mendekati pintu keluar sama sekali. Apa yang terjadi? Mengapa semua petinggi negara berada di bandara? Wow, sebenarnya siapa yang akan datang ke Malongpo? Besar sekali barisan ini. Kalian semua tidak tahu, tokoh besar tahta suci barat akan datang ke Malongpo untuk menyebarkan agama. Beberapa orang besar ini pasti datang untuk menyambut tokoh besar tahta suci. Tahta suci. Banyak warga biasa tidak tahu apa maksudnya tahta suci, meskipun mereka tahu barat terdapat sebuah ajaran agama di barat, tapi bukankah tahta suci adalah barang yang berada di legenda? Malongpo, ibu kota Malaysia, sebuah negara kecil di Nanyang memiliki jumlah penduduk sekitar jutaan orang. Selain itu bisnis pariwisata di sana juga cukup bok, jalanan penuh dengan kerumunan orang yang sedang ribut. Cameron Lin membawa Redrick Ma dan Yakov Si ke Malongpo yang berencana pergi ke lembah gunung yang dikatakan oleh Redrick Ma untuk urusan Kuel Liu dan yang lainnya. Cameron Lin meninggalkan mereka di kota bintang. Perjalanan kali ini adalah untuk mencari gua surgawi. Tidak tahu ada bahaya apa di dalam gua surgawi. Kekuatan Kuel Liu dan yang lainnya masih terlalu lemah, takutnya mereka bukan bisa membantu sesuatu, mungkin saja malah merepotkannya. Yason Xie ingin memegang kendali Kingman, lalu terjadi perubahan besar pada Kingman, dan sekarang dia tiba-tiba pergi dari sana. Pasti mudah terjadi masalah di sana.
Cameron Lin dan yang lainnya baru saja turun dari pesawat, mereka langsung dihadang oleh petugas keamanan bandara. Petugas keamanan bandara tidak hanya memberhentikan mereka saja, namun semua orang yang duduk di pesawat itu dihadang olehnya. Berdasarkan apa kalian menghadang kami? Kami sedang mengejar waktu. Aku datang ke Malongpo untuk membahas bisnis. Jika hal ini menunda kontrak puluhan juta saya, apa kalian mau menanggungnya? Orang yang baru saja turun dari pesawat berkata dengan tidak senang. Diam. Seorang pemimpin petugas keamanan membentak, kalian diam, tunggu di sini selama setengah jam saja, nanti akan ada tokoh besar yang datang. Bahkan gubernur kota ini saja menunggu di luar, jika kalian bertabrakan dengan tokoh besar ini, maka siapa yang akan menyelamatkan kalian? Mendengar Gubernur Malongpo juga sedang menunggu, para tamu yang tadinya ribut mulai diam, kebanyakan orang dari mereka tidak berani mencari gara-gara dengan gubernur, daripada menyinggung tokoh besar, lebih baik mereka menunggu setengah jam saja. Tuan, aku pergi berdiskusi dengan mereka terlebih dahulu. Frederick Ma melihat ke arah kerumunan orang yang sedang ribut, lalu bertanya kepada Cameron Lin. Iya. Cameron Lin menganggukkan kepala. Keluarga Frederick Ma berada di Malaysia. Masalah kecil seperti ini seharusnya bisa diatasi oleh Frederick Ma. Selain itu dia juga tidak ingin menghabiskan waktunya di sini. Kalau begitu aku pergi ya. Setelah itu Frederick Ma berjalan ke arah pemimpin petugas keamanan itu. Aku adalah anggota keluarga Ma, bisakah Anda membiarkan kami pergi dengan memandang latar belakang keluargaku? Frederick Ma berjalan mendekati pemimpin petugas keamanan itu, dan berkata kepadanya. Kamu. Pemimpin petugas keamanan itu melirik Frederick Ma sekilas, berkata dengan tajam, jangan bilang orang sepertimu sangat tidak mirip dengan anggota dari keluarga Ma, meskipun kamu memang anggota keluarga Ma, hari ini kamu juga harus menunggu selama setengah jam baru bisa pergi. Tatapan mata petugas keamanan itu penuh dengan rasa tidak senang. Orang tua di hadapannya ini terlihat tidak setinggi dirinya, masih berani menyebut dirinya adalah bagian dari keluarga Ma. Kamu yakin ingin menghalangiku? Ekspresi wajah Frederick Ma berubah menjadi tidak sabar. Dia seorang master tingkat dewa, bisa berkata dengan sopan kepada warga biasa sama saja sudah menghormatinya. Namun dia tidak menyangka setelah dia pindah ke keluarga Ma, seorang pemimpin petugas keamanan yang kecil saja malah tidak menghormatinya. Orang tua, aku lihat kamu ini sudah bosan dengan hidupmu. Pemimpin petugas keamanan itu terkejut dengan sikap Frederick Ma, namun saat dia marah, petugas keamanan itu langsung mengeluarkan senjata listrik dan langsung diarahkan ke arah kepala Frederick Ma. Orang itu ini pasti mati. Petugas keamanan ini sekali dilihat bukanlah petugas keamanan biasa, dan orang tua ini masih berani mencari masalah dengan mereka. Orang yang berada di sekitar memberikan komentar. Orang yang tidak memiliki keberanian sudah menutup mata mereka, takut akan terjadi sebuah pertempuran darah. Duar. Terdengar suara ledakan, pertumpahan darah yang dibayangkan oleh semua orang tidak terkejut, namun tubuh petugas keamanan tadi malah terlempar keluar, menabrak dinding dengan keras, tidak tahu apakah masih hidup atau sudah mati. Petugas keamanan yang berada di sekitar tercengang melihatnya, mereka tahu dengan kekuatan pemimpin mereka, dia bisa mengalahkan 4 hingga orang biasa, namun sekarang dia malah terlempar jauh dengan satu jurus pelan dari orang tua itu. Kerumuni mereka, beritahu gubernur terjadi sedikit keributan di sini. Seorang pemimpin yang memiliki respon cepat langsung berlari ke arah pintu sambil berteriak. Petugas keamanan lainnya marah dalam hati, namun saat ini mereka tidak berani mundur dengan sembarang, hanya bisa mengerumuni Frederick Ma, Cameron Lin dan lainnya dengan hati-hati, menjaga mereka agar tidak kabur. Tuan, masalah ini bisa aku atasi dengan baik. Frederick Ma melihat ke arah Cameron Lin, berkata dengan tidak tenang. Tidak apa. Cameron Lin menggelengkan kepala. Saat ini insting dewanya sudah merasakan pesawat yang akan segera mendarat ada banyak master, di antara master itu ada juga orang yang berada di tingkat malaikat, pantas saja tokoh penting Malongpo bisa sangat berhati-hati seperti ini. Cameron Lin seketika tidak tahu berada di tingkat mana orang yang berada di pesawat itu, namun hanya seorang malaikat saja, dia sudah pernah membunuh beberapa malaikat, jadi tidak peduli ada berapa banyak. Saat ini terdengar suara yang angkuh.
Siapa itu, berani membuat masalah di Malongpo? Seorang pria paruh baya membawa 3 orang tua yang terlihat ganas berjalan ke arah Cameron Lin dan yang lainnya. Pria paruh baya itu langsung berjalan ke hadapan Redrick Ma, meliriknya sekilas, lalu menoleh ke arah satu orang itu, bertanya, "Saudara Ma, apakah ini anggota keluarga Ma?" Satu orang tua yang berada di tingkat langit melihat ke arah Redrick Ma sekilas, lalu memberi hormat kepada Redrick Ma, dengan rendah berkata, "Maaf, Anda siapa? Mengapa Anda berpura-pura menjadi anggota keluarga Ma?" "Aku memang anggota keluarga Ma, untuk apa berpura-pura? Suruh Merle Ma untuk temui aku." Redrick Ma berkata dengan tajam. "Saudara Ma, sebenarnya orang ini apakah bagian dari keluarga Ma? Jika memang bagian dari keluarga Ma, dan menunda waktu gubernur untuk menyambut tokoh besar, kalian keluarga Ma tidak akan bisa menanggungnya." Pria paruh baya berkata dengan penuh arti. Ini adalah Nanyang. Wajah anggota keluarga Ma tingkat langit ini berubah menjadi tidak enak dilihat, berkata dengan tajam. Keluarga Ma berkembang di Nanyang selama puluhan tahun, selain harus memberi hormat kepada Kingman, mereka tidak pernah takut dengan yang lainnya. Selain itu pemimpin keluarga mereka sudah 20 tahun lebih tidak bertemu dengan tamu. Melihat orang tua yang ada di depan ini tahu dengan nama pemimpin keluarga, dia mungkin adalah senior dari keluarga Ma. "Apakah Anda adalah senior keluarga Ma?" Anggota keluarga Ma itu bertanya dengan suara rendah. "Namaku Redrick Ma, cepat suruh mereka untuk buka jalan." Redrick Ma berkata dengan sedikit tidak sabar, dia tidak apa-apa jika harus menunggu, namun kalau pemuda misterius ini sudah tidak sabar, dia takut hidupnya akan segera berakhir. Redrick Ma, master tingkat langit keluarga Ma itu langsung berlutut, berkata, "Aku memberi hormat kepada kakek buyut." Dia tidak menyangka orang tua yang ada di hadapannya ini adalah kakek buyut keluarga Ma, pantas saja dia tidak mengenalinya. Pria paruh baya dan 2 master lainnya terkejut melihat ini, meskipun mereka selalu mendengar kalau ada seorang kakek buyut yang misterius di keluarga Ma, namun siapa sangka orang itu adalah orang tua ini. Tidak usah banyak omong kosong. Redrick Ma dengan tidak sabar melambaikan tangannya, dengan hormat berkata kepada Cameron Lin, "Tuan, ayo kids jalan." "Iya." Cameron Lin menganggukkan kepala, berjalan ke arah keluar. Meskipun sedikit penasaran dengan orang yang akan disambut oleh mereka, namun selama tidak mencari gara-gara dengannya, dia tidak berencana untuk membuat masalah di sana. Berhenti. Pria paruh baya itu melihat Cameron Lin dan yang lainnya tidak menghargai mereka sama sekali, membentaknya, "Untuk apa kalian lihat saja, cepat tangkap mereka." 2 orang yang berada di belakang pria paruh baya itu saling melihat satu sama lain, lalu mereka bergerak dan langsung menyerang ke arah Cameron Lin dan yang lainnya. "Kalian berani?" Master tingkat langit keluarga Ma membentak mereka, lalu ingin menghalangi 2 orang itu. Pria paruh baya itu adalah salah satu bagian dari keluarga besar di Malaysia. Dulu dia selalu tidak senang dengan keluarga Ma, lalu akhir-akhir ini dia sudah bergabung dengan petinggi kota, dan tidak tahu sejak kapan gubernur memiliki hubungan dengan tahta suci. Akhir-akhir ini mereka selalu menekan keluarga Ma, namun dia tidak menyangka beberapa orang ini ternyata berani turun tangan kepada kakek buyut keluarga Ma. Duar. 2 orang yang dibawa oleh pria paruh baya itu sebelum mendekati Cameron Lin mereka sudah terlempar keluar, langsung menabrak sebuah dinding yang membuat sebuah lubang besar. Lalu jatuh ke tanah dengan mulut yang mengeluarkan darah. Pria paruh baya itu terkejut melihatnya, dia tahu gubernur Malongpo selama ini tidak menyukai keluarga Ma, selalu ingin menyerang keluarga Ma, jadi barulah dia menyuruh 2 orang ini turun tangan untuk mengambil perhatian gubernur. 2 orang ini adalah orang paling kuat dari keluarga mereka, yang memiliki kekuatan berada di tingkat langit, namun sekarang 2 orang itu sudah dibuat kalah begitu saja, dia bahkan tidak melihat siapa yang melakukannya. Penumpang pesawat yang lainnya juga terkejut melihat ini, mereka seperti melihat sebuah acara bela diri. 2 orang itu baru saja mengeluarkan jurusnya, sekarang mereka malah terlempar oleh seseorang, bahkan dinding bandara pun rusak karena hal ini. Jika mereka tidak melihat kamera di sekitar sini, mereka mengira sekarang sedang membuat film. Apakah keluarga Ma sekarang sudah sampai ke tahap bisa ditindas oleh semua orang?
Redrick Ma berkata dengan tidak senang, bertanya kepada master tingkat dewa keluarga Ma. Sebelum dia menutup diri, keluarga Ma adalah keluarga yang paling kuat di Malongpo, dia bisa memastikan siapa yang akan menjadi gubernur kota, di Nanyang selain Kingman, tidak ada keluarga yang dihargai olehnya, namun sekarang orang dari keluarga kecil sudah berani bertindak kurang ajar kepada keluarga Ma. Master tingkat langit keluarga Ma tersenyum sinis, berakta, kakek buyut, Anda tidak tahu gubernur baru-baru ini berhasil mendekati tahta suci barat, membuat ada beberapa orang yang tidak menghargai kita keluarga Ma. Dia sekarang tidak ragu lagi dengan identitas Redrick Ma, bahkan dia sendiri tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana cara dia menyerang tadi, dengan memiliki kekuatan seperti ini, tentu saja dia tidak perlu berpura-pura menjadi kakek buyut keluarga Ma lagi. Tahta suci. Tatapan mata Redrick Ma berubah menjadi mengeras. Orang lain tidak tahu dengan kekuatan tahta suci, namun dia yang sudah hidup selama 100 tahun lebih, masih mengerti ini semua, jangankan keluarga Ma, bahkan Kingman yang besar itu saja bukanlah apa-apa di hadapan tahta suci. Jika Gubernur Malongpo dan tahta suci sudah bekerja sama, maka mereka bukanlah orang yang bisa dikalahkan oleh keluarga Ma lagi. Redrick Ma melihat ke arah Cameron Lin, tidak tahu apakah kekuatan pemuda misterius ini setara dengan tahta suci. Jika pemuda ini takut dengan kekuatan tahta suci, maka keluarga Ma hanya bisa bertindak lembur. Dia percaya kalau keluarga Ma bersedia bertindak lembut dan mendengar perintahnya, maka gubernur tidak mungkin terlalu menyusahkannya. Cameron Lin yang berada di depan menghentikan langkah kakinya, menoleh ke arah orang tua keluarga Ma, bertanya dengan suara rendah, apakah di dalam pesawat itu orang dari tahta suci? Orang tua keluarga Ma langsung menjawab, benar sekali, saat ini Gubernur Malongpo membawa semua keluarga kecil maupun besar di negara Malaysia menyambut Master Tahta Suci. Tuan, tahta suci tidak boleh diganggu, lebih baik kita mundur terlebih dulu, ketika orang tahta suci sudah pergi dari sini, baru kita pergi ke lembah gunung, bagaimana? Redrick Ma berkata dengan suara rendah, meskipun kekuatan yang dikeluarkan oleh Cameron Lin sangat kuat, namun dia tidak berasa Cameron Lin bisa melawan Cameron Lin. Tahta suci, kebetulan ada hal yang mau aku perhitungkan dengannya. Cameron Lin menggelengkan kepala, berkata dengan datar. Pada saat ini Gubernur Malongpo membawa berbagai macam keluarga besar di Malongpo kemari. Pria parubaya yang tadi menunjuk Cameron Lin dan yang lainnya langsung berkata kepada Gubernur Malongpo, Pak Gubernur, bagian dari keluarga Ma tidak hanya tidak mendengar perintah darimu, mereka masih terus ingin menerobos keluar dan membunuh 2 orang suruhanku, kamu harus membuat perhitungan untuk masalah ini. Tenang saja. Gubernur Malongpo mengerutkan keningnya, melihat ke arah Cameron Lin dan yang lainnya, berkata, aku akan memberi kalian keluarga Ma satu kesempatan lagi, ikuti perintahku, jika tidak ketika tahta suci sudah datang, kalian keluarga Ma tidak akan memiliki kesempatan lagi. Tenang saja, orang tahta suci tidak akan bisa datang. Cameron Lin melihat ke arah Gubernur Malongpo, berkata dengan datar. Nah, Gubernur Malongpo melihat ke arah Cameron Lin sekilas, berkata dengan datar, omong kosong apa yang kamu katakan, pesawat khusus yang digunakan untuk menjemput Master Tahta Suci akan segera mendarat, sekarang kalau keluarga Ma ingin menuruti perintahku, maka mereka masih ada sebuah kesempatan untuk hidup. Pak Gubernur, tidak boleh melepaskan mereka dengan mudah seperti itu ya. Pria parubaya yang berdiri di samping keluarga Ma langsung berkata, jika keluarga Ma patuh dengannya, bukankah 2 orang master keluarganya akan mati dengan sia-sia? Diam. Gubernur Malongpo dengan senang melihat ke arah pria parubaya itu sekilas, keluarga Ma adalah keluarga kelas atas di Nanyang, jika keluarga Ma bisa mengikuti perintahnya, maka kekuatannya akan menjadi semakin kuat, dan keluarga pria parubaya itu hanya keluarga kelas 3 saja di Nanyang, tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Ma. Jika dia bijaksana, setelah keluarga Ma mengikuti perintahnya, maka dia bisa memberi mereka sedikit kebaikan, jika tidak bijaksana maka dia akan langsung menghabisinya. Tuan, bagaimana dengan kami? Redrick Ma menghelakan nafas panjang. Dia tidak menyangka orang tahta suci ternyata sudah sedekat ini, meskipun mereka sekarang ingin pergi, takutnya itu tidak akan berhasil. Kalau aku bilang orang tahta suci tidak akan bisa datang, maka mereka tidak akan datang.
Cameron Lin tersenyum, menatap tajam ke arah udara. Kalau jarak mereka hanya berbeda 10 kilometer saja dengan kita, maka aku akan membuat mereka akan terus selamanya di sana. Frederick Ma melihat keadaan ini, dia tidak jadi mengatakan sesuatu, hanya bisa berbicara, Tuan, Master Tahta Suci sangatlah banyak, kamu berhati-hatilah. Dia sudah membuat keputusan, nanti jika Cameron Lin menyalahkannya, dia juga tidak akan turun tangan. Jika dia kalah maka keluarga Ma pasti akan lenyap. Cameron Lin hanya menganggukkan kepala saja, lalu melangkahkan kakinya, setelah itu tubuhnya sudah berada di udara. Cameron Lin di bawah tatapan Mats terkejut, semua petugas bandara dan kerumunan keluarga kecil itu terbang ke langit dan menyerang ke arah barat. Kakek buyut, apakah tuan itu juga seorang tingkat dewa? Master keluarga Ma melihat ke arah Frederick Ma, bertanya dengan terkejut. Frederick Ma menggelengkan kepala. Kalau bukan tingkat dewa, bagaimana dia bisa terbang ke langit? Orang tua itu terlihat bingung, meskipun master tingkat langit ini juga bisa terbang, tapi dia tidak bisa melakukan seperti Cameron Lin, satu langkah langsung bisa berada di langit. Aku tidak bilang dia bukan tingkat dewa, aku hanya tidak tahu apakah dia berada di tingkat dewa atau di atasnya. Frederick Ma melirik ke arah juniornya, lalu berkata dengan datar. Di atas langit, sebuah pesawat sudah perlahan-lahan mendarat. Pesawat itu dipenuhi dengan orang tahta suci, ada 12 orang ksatria perunggu tingkat dewa, 2 orang ksatria putih tingkat dewa, dan seorang uskup putih dengan kekuatan manusia dewa. Uskup putih yang duduk di pesawat itu mengerutkan keningnya. Dia memiliki firasat yang buruk, seolah-olah ada hal buruk yang akan terjadi.